Bu Adi, apa kabar Indonesia Malam? Mungkin saya akan tanya kepada Pak Safruhan. Pak, tapi sebenarnya dengan kebijakan yang berubah-ubah, situasional seperti ini, para operator bus ini sebenarnya bingung nggak sih Pak dengan kebijakan yang ada? Ya, jadi sebenarnya kita juga nggak bingung kan, kita selalu mengikuti perubahan-perubahan. Karena itu kan dalam rangka mengantisipasi kreditnya lalu lintas. Dan kita semua tim kita di operator, termasuk awak kendaraan itu siap melakukan. Sesuai dengan apa yang dilakukan. Baik, tapi apakah jadi jalan waktu tempuh ini menjadi lebih panjang Pak? Bisa aja, bisa ya. Kalau kondisi lalu lintasnya parah, ya. Tetapi kan paling tidak bisa terurai dia. Ya kan? Itu yang paling penting. Kalau dia model stagnan kan repot kita. Jadi paling tidak dia terurai. Saya pikir pekerjaan dari Polri ya, dalam hal ini Kakor Lantas termasuk ke jajaran Polda, Pak Dirlantas tadi juga sampaikan sudah mengantisipasi termasuk jalan masuk ke wilayah Jakarta, ke Bekasi dan Jakarta, bahkan sudah coba diurai dari beberapa pintu tol. Saya pikir itu udah langkah yang lebih baik lah ya, dan kedepannya juga kita harapkan tentunya beban-beban jalanan ini bisa terurai dengan baik. Oke, Pak, kalau mungkin kita melihat dari psikologis supir ya Pak ya. Kalaulah ketika berkendara arus mudik ini kan tenaganya masih ada. Nah ketika untuk arus balik ini kan pasti dia juga sudah capai berkendara dengan trip yang panjang harus kembali lagi. Ini siap tidak Pak Organda untuk memonitor semua supir-supir yang ada Pak? Ya kita monitor dan satu kendaraan kan 2 orang. Jadi ya gantian supaya nggak terlalu capek. Apalagi perjalanan yang panjang jauh misalnya kan. Iya. Misalnya ke Surabaya gitu, wilayah Jatim kan panjang tuh. Jadi berbagi itu biasanya setiap 2 jam gantian. Nggak boleh lebih dari situ kan. Mana yang tinggi potensi kecelakaannya, mudik atau balik? Relatif ya, saya pikir semuanya hampir sama lah. Semua punya tingkat risiko, tapi kita memperkecil tingkat risiko itu. Ya, yang paling penting bahwa kondisi fisik awak kita nih mesti oke terus. Oke. Baik, ya mungkin kalau misalnya yang suka naik bus pasti ya memilih untuk naik bus kalau misalnya mudik dan juga balik. Tapi ada juga yang ingin naik kereta. Nah, atau juga sudah terbiasa naik kereta api. Sekarang saya akan pantau kondisi di Stasiun Gubeng. Sudah ada rekan kami Sandi yang siap mengabarkan dari sana. Sandi, malam hari ini bagaimana kondisinya di sana? Ya, Caca dan saat ini saya berada di stasiun ya, di mana memang situasi saat ini relatif tidak begitu ramai ya, karena tadi sudah ada keberangkatan kereta api, di mana tepatnya tadi petang tadi sekitar pukul 5.15 itu ada kereta api Bima jurusan Surabaya Gambir Jakarta itu sudah berangkat. Jadi saat ini memang tampak relatif sepi. Tapi tadi sore juga ada keberangkatan kereta Sancaka dari jurusan Surabaya ke Yogyakarta. Sehingga volume penumpang saat ini yang sudah terangkut kereta api itu saat ini memang sudah mengalir. Dan saat ini stasiun Gubeng tampak sepi. Tapi data di Humas Daob 8 Surabaya sendiri sebenarnya pada hari H2 Lebaran ini ada peningkatan arus balik di stasiun Daob 8 Surabaya, di mana total keseluruhan ada sekitar 14.985. Ini naik dibandingkan kemarin, di mana kemarin totalnya 14.500. Jadi di stasiun Gubeng sendiri ada sekitar 5.500 penumpang yang tiba di stasiun ini. Sehingga cukup banyak yang sudah mereka harus balik. Tujuan mereka sendiri didominasi jurusan Jakarta, Yogyakarta, Surabaya. Sementara di arah timur itu ada jurusan ke Jember dan Banyuwangi. Demikian Caca. Ya, baik. Terima kasih Sandi dari Gubeng. Mungkin saya akan kembali ke Pak Sambodo. Pak Sambodo, mengingat bahwa ini kan tahun ini banyak sekali ya Pak ya mudik gratis. Tapi seperti kita ketahui kalau mudik gratis tidak selalu bahwa mereka memfasilitasi untuk baliknya Pak.
Jadi membuat pada masyarakat ini juga harus untuk bayar tiket sendiri kembali ke ibu kota. Apakah potensi penambahan jumlah kendaraan untuk balik ini lebih besar, Pak? Bagaimana kemudian mengatasinya? Iya, tentu bagi yang peserta mudik gratis, karena dia berangkat pakai bis, kemungkinan besar juga akan kembali dengan menggunakan sarana transportasi umum, apakah itu kereta api atau dengan menggunakan bis kembali, walaupun tentu dengan membayar sendiri. Hitung-hitungan kami kemarin dari 38 titik pemberangkatan mudik gratis ada sekitar 100.000 pemudik yang menggunakan fasilitas mudik gratis, dan tentu ini kalau dia 100.000, kalau dia menggunakan bis dengan kapasitas 50 orang, berarti setidaknya ada penambahan sekitar 2.000 bis yang akan masuk ke Jakarta. Tentu ini akan menambah volume daripada arus balik yang akan masuk Jakarta. Tapi tentu dengan rencana-rencana dan dengan kerjasama semua pihak, termasuk dengan pemudik sendiri, mudah-mudahan arus balik ini bisa kita atasi, kita kelola, sama tadi seperti tadi disampaikan Pak Darmaning Tias, kepadatan pasti terjadi karena memang volume meningkat. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas jalan sehingga visi rasionya itu bisa di bawah 1 sehingga arus lalu lintas tetap bisa berjalan. Misalnya gini Pak, teori dasarnya misalnya satu lajur itu hanya 2.300 kendaraan per jam. Berarti kalau dia 4 lajur itu berarti kurang lebih 10.000. Nah, kapasitas ideal untuk bisa dilalui dengan lancar itu hanyalah 60% atau 0,6. Sehingga dari 10.000 mungkin hanya 6.000 yang lewat. Kalau misalnya volume kendaraan yang masuk ke Jakarta sudah di atas 6.000, bahkan perkiraan di arus puncak itu 10.000 kendaraan per jam, maka disitulah kita akan melaksanakan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow untuk menambah 2 lajur atau dengan one way sekalian untuk menambah dari 4 menjadi 8 lajur sehingga visi rasionya menjadi kecil dan akhirnya arus balik bisa berjalan lancar. Itu kira-kira teorinya seperti itu, Mbak. Oke, baik. Mungkin ke Pak Darmaning Tias ini bagaimana ini Pak untuk bahwa ada potensi penambahan jumlah pemudik juga yang kemudian menggunakan kendaraan transportasi umum. Mengingat mudik gratis ini tidak semua memfasilitasi untuk kembali ke ibu kota. Bagaimana Pak? Ya, yang mudik gratis itu ada 2 kemungkinan. Kan selain memudikkan orangnya kan kemarin juga memudikkan kendaraan bermotornya. Jadi kemungkinan pertama mereka balik dengan menggunakan sepeda motor. Tapi tidak semuanya ya, karena yang memulangkan sepeda motornya tidak sebanyak seperti yang disampaikan oleh Pak Dir tadi. Jadi bagian akan menggunakan sepeda motor. Yang kedua memang akan menggunakan angkutan umum, tetapi kemungkinan waktunya tidak dalam waktu dekat. Karena apa? Karena mereka umumnya yang menggunakan mudik gratis itu kan dengan beberapa pertimbangan, terutama terkait dengan biaya. Nah, mereka tentu akan menghindari waktu kembali pada saat biaya transportasi masih tinggi. Jadi kemungkinan mereka akan kembali 2-3 hari setelah tanggal 9 lah, kira-kira gitu. Jadi minggu depan itu setelah tanggal 9 itu pasti sampai minggu berikutnya itu arus mudik masih tetap tinggi. Arus balik masih tetap tinggi. Jadi bahwa tanggal 6 sampai 8 akan terjadi puncak arus mudik, iya, tetapi mungkin karena masing-masing sudah mengantisipasi dan tidak mau terjadi horor, maka masing-masing itu sudah menentukan strategi baliknya dengan menghindari tanggal tersebut gitu. Karena itu ini PR-nya untuk Pak Dir, bahwa sampai minggu berapa tanggal 14-an ya, itu pasti akan masih arus mudik itu masih tinggi, baik yang menggunakan angkutan umum maupun mobil pribadi dan sepeda motor. Baik. Itu yang ya. Baik, nanti ditahan dulu Pak Darmaning Tias, bahwa seperti kita ketahui yang kita bahas atau kita
pantau di sini adalah bukanlah jumlah kendaraan saja, tapi adalah ketika jalanan terbatas atau mungkin kapal penyeberangan terbatas, kendaraannya banyak. Bus ini kemudian harus rebut-rebutan tempat dengan sepeda motor, pemirsa. Nanti juga saya akan tanyakan kepada Pak Safruan di sini sambil kita pantau bagaimana kondisi di Pelabuhan Merak Banten usai jeda berikut. Ya, kembali apa kabar Indonesia Malam. Sebelum saya ke narasumber saya, kita cek terlebih dahulu yuk kondisi malam hari ini di Pelabuhan Merak Banten seperti apa. Rekan kami Siti sudah siap mengabarkan dari sana. Siti? Ya, Caca, saat ini saya berada di depan pintu pelabuhan, pintu tol Merak, dan di belakang saya seperti yang Anda lihat cukup banyak kendaraan, dan ini kepadatan kendaraan ini terjadi sejak pukul 6 sore hari ini, dan hingga saat ini juga masih cukup banyak antrian, tetapi saat ini hanya padat dan kemudian mereka berjalan lancar karena memang ini adalah para pemudik yang kemudian sudah mulai kembali lagi ke tempat bekerja mereka ataupun juga ke daerah Pulau Jawa ini. Dan berdasarkan data dari Kepolisian Polda Banten memang baru sekitar 10 sampai dengan 15% pemudik yang balik ke Pulau Jawa dari yang mudik kemarin, dan diperkirakan masih sekitar 700.000 pemudik baik pejalan kaki maupun juga para pengguna kendaraan yang masih berada di Sumatera. Dan diperkirakan puncak arus balik akan terjadi pada hari Jumat dan juga hari Sabtu serta Minggu. Sementara itu, Kepolisian Polda Banten juga telah memberlakukan berbagai cara untuk merekayasa kendaraan jika memang terjadi kepadatan. Karena bukan saja pemudik di daerah Merak ini, tetapi dari arah Anyer juga diperkirakan juga akan cukup padat. Dan nantinya jika memang terjadi kepadatan kendaraan di dalam tol, akan ada rekayasa, yaitu para pengendara akan dikeluarkan di beberapa pintu tol seperti di Balaraja sebelum mereka sampai ke Cikupa, ke pintu tol Cikupa. Dan Caca, pihak kepolisian juga sudah meminta kepada pihak Asrarud untuk menambah petugas tol agar mereka menambahkan petugasnya sehingga menjemput para pemudik atau juga para arus balik ini untuk lebih memudahkan untuk stop kendaraan, maksudnya sehingga tidak terjadi penumpukan di pintu tol. Dan Caca, akibat dari kepadatan kendaraan ini juga ada cukup banyak beberapa pengendara kendaraan roda 2 yang tadi nyaris memasuki pintu tol. Namun kesigapan dari petugas kepolisian yang berada di sini dan juga petugas dari Dinas Perhubungan Kota Cilegon yang mereka mengalihkan kembali ke jalan arteri. Caca. Ya, terima kasih Siti mengabarkan langsung dari Pelabuhan Merak Banten. Mungkin saya ke Pak Safruan terlebih dahulu. Pak, kalau kita mengingat bahwa ya ini jadi problemnya bahwa jalanan terbatas, kapal penyeberangan pun terbatas. Sementara jumlah kendaraan yang mau melintas, yang mau datang ke ibu kota, wah luar biasa banyaknya. Yang terjadi ya kepadatan. Ini bagaimana Pak? Ya, seperti kita tahu bahwa khususnya di ASDP ya, itu Kemenhub kan sudah menambah jumlah termasuk membuka pelabuhan panjang. Untuk kalau di Merak kan sudah oke. Pelabuhan panjang akan dibuka juga itu mengantisipasi lonjakan yang luar biasa ini. Dan yang paling penting satu yang kita harapkan adalah sosialisasi mengenai tiket. Oke. Tiket ini kan untuk naik kapal itu online, dan ini perlu sosialisasi dari ASDP yang continue, mestinya dari jauh hari sebelumnya ya dipublikasikan ke masyarakat. Jadi supaya mereka pada saat datang itu sudah punya tiket. Tidak seperti yang kemarin itu banyak yang nggak punya tiket. Karena penyeberangan itu kan tiketnya sudah online. Yeah. Ya itu yang perlu diantisipasi, termasuk juga sepeda motor. Dampaknya kan akhirnya terjadi penumpukan. Bayangkanlah kalau mobil gitu ya. Ada sekian ribu numpuk begitu ya sudah stuck deh. Ya. Nah ini yang perlu diantisipasi, sosialisasi tentang tiket online. Oke, Pak Darmaning Tias, ini bagaimana Pak supaya tidak ada konflik yang terjadi di lapangan ya Pak ya, antara sepeda motor, mobil pribadi, bus ini mengenai sosialisasi apapun termasuk juga untuk tiket di pelabuhan Pak, seperti apa? Ya, jadi saya kira pihak SDP perlu lebih sedikit fleksibel dalam pengertian begini. Memang tiket kapal itu sekarang dijual online, tetapi kan
mengingat banyak warga yang juga belum kenal atau juga tidak mudah mencari tiket online. Saya pernah mengalami sendiri pada bulan November lalu ketika ke Palembang dan akan balik ke Jakarta. Kami harus keluar masuk beberapa Indomaret dan Alfamart untuk sekedar mendapatkan tiket ya. Nah, karena itulah sebetulnya ada dua strategi yang perlu dilakukan oleh pihak ASDP. Pertama, pemberangkatan berdasarkan tiket yang dimiliki, sedangkan bagi mereka yang memang betul-betul tidak tahu, itu didasarkan pada kedatangan mereka. Jadi sebaiknya daripada mereka menunggu di antrean itu dan mengganggu arus lalu lintas, mestinya mereka yang datang duluan juga diberangkatkan duluan gitu. Nah, kalau hari ini artinya arus balik ini mungkin agak sedikit berbeda dengan arus mudik kemarin, karena arus mudik kemarin itu kan kapasitas parkir di Merak itu terbatas. Nah, ini di arus baliknya ini kan di Pelabuhan Panjang yang relatif cukup luas dan saya kira juga misalnya di Bakauni pun juga lebih luas dibandingkan di Merak, sehingga mestinya itu tidak akan menimbulkan persoalan kemacetan di antrean. Jadi kalau di Merak kemarin itu sebetulnya kemacetan panjang itu dipicu oleh keterbatasan parkir, sehingga ketika ada kendaraan atau calon penumpang yang datang dan belum bisa berangkat, mereka berhenti di situ, tidak disuruh menunggu di tempat area tersendiri. Itu masalahnya. Kalau di Panjang dan Bakauni saya kira tidak akan terjadi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Darman Nintias, dan terakhir ini untuk Pak Sambodo nih, tadi saya sudah putar ya video ya gambar terkini mengenai di pintu tol Cikampek Utama ini masih lancar, tapi mungkin bagaimana himbauannya Pak Sambodo untuk para pemudik kali ini semua ya, pemudik yang menggunakan jalur tol, jalur alternatif atau non tol, untuk pemudik motor juga ini paling penting ya, bagaimana Pak? Ya, pertama bagi pemudik angkutan umum, mau itu naik kereta atau pesawat atau kapal dan sebagainya, tentu protokol kesehatan selama dalam perjalanan tetap harus dipatuhi, menjaga barang bawaannya masing-masing. Kemudian kalau misalnya terlelap tidur atau istirahat, naik kereta malam atau bis malam, sebaiknya memang barang-barang berharga itu didekap gitu ya, untuk menghindari adanya pencurian-pencurian di dalam kendaraan penumpang angkutan umum. Kalau untuk menggunakan kendaraan pribadi, tentu pastikan bahwa si drivernya itu apakah roda 2 atau roda 4 dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar dan tidak ngantuk. Kalaupun misalnya perjalanan cukup panjang, lebih dari 8 jam, disarankan untuk setiap 4 jam bisa bersirahat untuk buang air, minum dan sebagainya, supaya betul-betul fresh ketika dalam mengemudi. Hati-hati untuk microslip. Microslip itu kadang-kadang cuma 1-2 detik terlelap, tapi itu sangat fatal sekali. Jadi tetap, dan tentu saja pertama pengemudinya, yang kedua kendaraannya pastikan juga remnya, lampunya itu dalam keadaan baik, sehingga insya Allah mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Baik, terima kasih Pak Sambodo, Kombes Pol Sambodo ini, dan juga tadi Pak Darman Nintias dan juga Pak Safruhan di sini. Dan pemirsa, sesaat lagi nanti saya akan hadirkan informasi bagaimana untuk para pemudik yang akan balik ini. Nanti dari Semarang saya akan hadirkan informasi untuk Anda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.